Mari kita bahas tentang Menteri Keuangan Purbaya yang telah melakukan beberapa kebijakan fiskal yang sangat lumayan agresif Walaupun ini banyak juga dikritisi ekonomi yang lain sebagai tindakan yang kurang berhati-hati. Kebijakan fiskal yang dilakukan Purbaya adalah menempatkan dana negara di bank milik pemerintah supaya ada pergerakan kredit. Bahayanya menurut ekonom yang lain, bagaimana jika kredit ini macet, Tapi inilah sebuah kebijakan, tidak ada yang sempurna. Pasti ada risikonya. Yang penting bagaimana memanage risikonya. Fenomena Purbaya ini saya kira baik, Tetapi kita selalu dari dulu kita ini suka muncul hero, pahlawan, Superman, juru selamat, Kenapa kita menginginkan itu? Karena kita ini pemalas. Kita ini bangsa pemalas. Kita selalu menunggu, Ratu Adil datang. Seperti Pak Purbaya, Ahok, Jokowi, Kita ini bangsa pemalas. Padahal kalau mau baik, yang perlu dibangun itu sistem. Anda tahu Purbaya atau siapapun pejabat politik yang berkuasa itu, apalagi dalam sistem demokrasi, mereka memimpin 5 tahun. Setelah 5 tahun itu, mereka akan berhenti. Sementara birokrat yang bekerja, yang menjadi mesin untuk mengelola negara itu tidak dipecat. Mereka lah sebenarnya raja dari segala raja di Republik ini, Mereka bekerja, selama ini kita lihat tidak produktif, Minta maaf. Anggaran yang ada kadang juga tidak digunakan, katanya takut dituduh korupsi oleh KPK. Jadi itu masalahnya. Mesin birokrasi kita ini lambat. Tapi apakah mereka salah? Tidak. Tidak seluruhnya maksud saya. Kenapa? Mungkin masalah gaji, jaminan hukum, kepastian hukum kepada mereka, itu yang kurang, Kita tahu bangsa ini suka sekali menyalahkan orang lain, Kalau salah mereka itu luar biasa. Jadi caranya bagaimana? Inilah kita perlunya akal, budi, emosional, dan roh kudus itu, Akal kita harus bisa membaca bahwa sebuah pembangunan bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, apalagi jangka waktu yang pendek. Kita tidak boleh menunggu orang lain superhero bekerja, lalu ketika dia ada salah kita hujat rame-rame. Itu mental bobrok, sangat bobrok, Kita dengan mudah menaikkan orang, dengan mudah juga mencacinya. Lalu apa yang perlu kita lakukan adalah membangun sistem, kepartaian yang kuat. Nah, ini yang saya perlu tekankan. Kalau partai kuat, mereka akan bekerja sepanjang hidupnya, Jadi yang menentukan warna negara itu dari partai itu. Mereka bisa berkoalisi misalnya, Tetapi kalau kita gagal mengelola partai dalam sistem demokrasi, hasilnya tidak akan ada yang
Ada, tetapi tidak akan berjalan secara kontinu, stabilitas yang bagus, pertumbuhan yang konsisten itu susah. Seperti di Cina kita lihat ya, partainya kuat sekali, Partai Komunis Cina itu. Bagaimana culture di Partai Komunis Cina itu, begitulah budaya di negara mereka, mempengaruhi sekali partainya. Oleh karena itu saya sarankan kita tidak butuh banyak partai ya. Kita hanya butuh 3-4 partai ya. Dan mereka bisa bekerja sepanjang waktu dan mereka boleh mengisi posisi-posisi birokrat ya pada level-level tertentu ya. Menggantikan mereka birokrat-birokrat yang memang pemalas, tidak bekerja dengan baik. Nggak apa-apa direkrut dari partai ya, supaya birokrat ini pun merasa punya kompetitor ya dari partai. Tidak apa-apa camat digantikan oleh dari partai ya, diisi. Nah, selama memang partai ini punya kredibilitas yang baik. Kalau tidak, kita akan menunggu Ahok yang baru, Purbaya yang baru, ya, Anies yang baru, Puji, ya, Susi yang baru, Jokowi yang baru, Prabowo yang baru, dan kita tidak melakukan perubahan yang fundamental pada negara ini. Sekian dulu ya dari saya. Gunakanlah akal kita secara baik ya. Akal, emosi. Emosi itu apa? Ya, ketika kita ada pemimpin yang baik kita sanjung ya. Ketika dia melakukan kesalahan kita hina. Ini perbuatan buruk ya, mental bobrok. Akal kita harus bisa melihat fenomena Purbaya ini tidak akan bisa bertahan lama. Dia bukan Superman. Mungkin dalam berapa tahun ini dia punya banyak musuh, akan diganti. Paling tidak di 2029 ya, pergantian pemimpinan dia akan diganti. Legasi kebijakannya selama ini ya ada yang akan dilanjutkan, tetapi tidak akan banyak mempengaruhi mental birokrat ya. Jadi akal dan budi itu digunakan ya, jangan dianggurin ya. Kita ini jangan latah ada pemimpin yang begitu bagus ya, seperti fenomena KDM lah ya kan. Kita harus membangun sistem, membangun partai yang kuat, dan itu hanya bisa diwujudkan dengan partisipasi semua orang ya. Tidak bisa bermain sendiri-sendiri ya. Semua orang harus berpartisipasi memajukan sebuah partai dari pusat sampai tingkat dusun. Nah, itulah kekuatan partai mempengaruhi ya. Gunakan akal budi yang baik ya. Sebagai orang Kristen ya, selalu minta bimbingan Roh Kudus supaya akal dan budi ini tidak lari dari ajaran Yesus ya. Di sanalah Roh Kudus bekerja. Gunakan segala cara supaya akal dan budi emosi Anda bekerja dengan baik. Ini butuh sekali konsistensi dan kesetiaan ya. Jika tidak, kita akan menyerahkan negara ini ke generasi masa depan seperti menyerahkan bangkai yang tidak bisa mereka gunakan, tidak bisa mereka nikmati. Itu kalau generasi sekarang gagal menggunakan akal dan budi emosionalnya. Salam sejahtera, salam sehat.